Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-thani. Berkata al-syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau masih membahas hadis Arba'un An-Nawawiyah yang ke-15. Ya, kemudian masuk ke poin yang kedua, mimma amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara perkara yang Nabi atau yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Ya, di dalam hadis ini. Ikramul jari, yaitu memuliakan tetangga. Qala jalla jalaluhu, ya Allah jalla jalaluhu ya berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, sembahlah Allah dan janganlah ya kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan ya berbuatlah baik kepada kedua orang tua dan juga kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kemudian kepada tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh dan juga teman sejawat, dan juga kepada ibnu sabil dan juga hamba sahaya. Sesungguhnya Allah ya tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya, pada surat An-Nisa ayat 36. Wa qad ikhtalafal mufassiruna. Ya, dan ulama tafsir itu beliau berpendapat atau memiliki perbedaan pendapat. Faminhum man qala. Ya, dan di antara beliau ya mereka ada yang berkata al-jaru dzul qurba. Yang dimaksud dengan al-jaru dzul qurba ya itu adalah al-jarul ladzi lahu qarabatun, yaitu tetangga yang masih memiliki ikatan kekerabatan. Wal jarul junubu, dan al jarul junubu yaitu al ajnabiyyu, yaitu tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, ajnabi. Wa minhum man adkhalal mar'ata fil jari dzil qurba. Ya, dan sebagian dari ulama tafsir itu ada yang memasukkan istri ke dalam al-jari dzil qurba, ya tetangga dekat. Wa minhum man adkhalaha fil jaril junub. Ya, tapi ada juga yang mengkategorikan istri itu ke dalam al-jaril junub, yaitu tetangga yang jauh. Wa minhum man adkhalar rafiqa fis safari fil jaril junubi. Dan ulama tafsir ada yang memasukkan ya teman safar, teman perjalanan itu ke dalam kategori al-jarul junub, tetangga jauh. Wa minhum man qala al-jaru dzul qurba al-jarul muslimu. Dan di antara ulama tafsir ada yang memasukkan al-jaru dzul qurba, yang dimaksud adalah al-jarul muslim, yaitu tetangga yang muslim. Sedangkan al-jarul junub, ya tetangga yang jauh, yang dimaksud adalah
al-kafiru, yaitu orang kafir. Wa fi musnadil Bazzari, dan di dalam musnad al-Bazzar, min hadithi Hudzaifah marfu'an, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah secara marfu', ya, yaitu ya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jiranu thalathatun, ya, tetangga itu ada 3. Jarun lahu haqqun wahidun wa huwa adnal jirani haqqan, yaitu tetangga yang memiliki satu hak saja, dan ini adalah tetangga yang adna, ya, yang paling rendah haknya. Wa jarun lahu haqqani, dan juga ada tetangga yang memiliki 2 hak. Ya, wa jarun lahu thalathatu huquqin, dan ada juga tetangga yang memiliki 3 hak. Fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun fajarun musyrikun. Ya, adapun yang memiliki 1 hak saja itu adalah tetangga yang musyrik. Ya. La rahimalahu. Ya, dan tidak ada ikatan kekerabatan. Lahu haqqul jawari. Ya, maka baginya itu hak tetangga saja. Wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun tetangga yang memiliki 2 hak, fajarun muslimun, yaitu tetangga yang muslim. Lahu haqqul islami wa haqqul jawari. Ya, maka baginya itu adalah atau wa haqqul jiwari. Ya, wa haqqul jiwari. Jadi tadi juga fajarun musyrikun la rahimalahu lahu haqqul jiwari. Ya, baginya itu hanya hak sebagai tetangga saja. Kemudian tadi wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun tetangga yang memiliki 2 hak, fajarun muslimun, yaitu tetangga yang muslim. Lahu haqqul islami, ya, baginya adalah hak muslim. Kemudian wa haqqul jiwari, dan hak sebagai tetangga. Wa ammal ladzi lahu thalathatu huquqin, ya, adapun tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu fajarun muslimun dzu rahimin, yaitu tetangga muslim yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kita. Lahu haqqul islami wa haqqul jiwari wa haqqur rahimi. Ya, maka baginya itu hak Islam, hak tetangga, dan hak kerabat. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bazzaru wa dha'afahul Albaniyu fi dha'ifil Jami'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, namun hadis ini didha'ifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dha'iful Jami'. Wa kalamul musannifi huna a'ni Ibni Rajabin yushiru ila dha'fihi. Dan ucapan penulis, ya, yang aku maksud penulis di sini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, itu mengisyaratkan kelemahan hadis ini. Ya. Kemudian ya di sini ya isyaratnya wa qad ruwiya hadzal haditsu min wujuhin ukhra muttasilatin wa mursalatin. Ya, dan hadis ini diriwayatkan dari jalur-jalur lainnya, ya, ada yang marfu, ada yang muttasil, ya, ada yang bersambung, ada yang mursal. Ya. Wala takhlu kulluha min maqalin. Ya, namun semua riwayat tersebut itu tidak kosong dari perbincangan. Ya, artinya memiliki kekurangan. Ya, ini mengisyaratkan bahwa hadis-hadis semuanya itu lemah. Waqila, dan juga ada yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat, al-jaru dzul qurba huwal qaribul jiwari al-malasiqi. Ya. Yang dimaksud
di sini al-jaru dzul qurba, yaitu tetangga yang dekat, yaitu yang dekat al-jiwaril malasiqi, ya, yaitu dekat tinggalnya dan berdampingan secara langsung. Ya, artinya berdempet seperti itu. Ya, atau mulasik, ya. Huwal qaribul jiwaril mulasiqi, yaitu tetangga yang dekat, ya, namun dekatnya secara berdempetan langsung. Wal jarul junubu al ba'idul jiwari. Ya, adapun yang ya, tetangga yang jauh itu adalah yang jauh, artinya tidak tertempel secara langsung. Wa fil Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Bukhari, an Aisyata qalat, ya, bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu ya Rasulallahi, ya, Aisyah berkata, ya, saya berkata, wahai Rasulullah, innali jaraini, ya, sesungguhnya saya memiliki dua orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, ya, maka mana di antara keduanya yang aku berikan hadiah? Qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ila aqrabihima minki baban. Ya, ila aqrabihima minki baban. Ya, kepada tetangga yang, ya, pintunya itu lebih dekat daripada pintumu. Ya, atau pintu rumahnya lebih dekat daripada pintu rumahmu. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa qalat ta'ifatun minas salafi, ya, dan sekelompok ulama salaf itu mengatakan haddul jiwari arba'una daron, ya, batas dari tetangga itu adalah 40 rumah. Ya. Kemudian waqila, dan juga ada juga yang mengatakan mustadaru arba'ina daron min kulli janibin. Ya, jadi maksudnya, ya, 40 rumah itu dari setiap sisi. Ya, artinya mengelilingi, ya, mungkin 40 rumah ke utara, ya, kemudian 40 rumah ke timur, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian wafi marosiliz Zuhri, ya, dan di dalam Marosil Az-Zuhri, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashku jaron lahu. Ya, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang tersebut mengadukan salah seorang tetangganya. Fa amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi an yunadiya. Maka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan sebagian sahabatnya untuk berseru, ya, ala inna arba'ina daron jarun, ya, ketahuilah bahwa, ya, dalam lingkungan yang ada 40 rumah itu tetangga, ya, yang masih dalam lingkupan 40 rumah itu adalah tetangga. Qala Az-Zuhriyu, ya, maka Az-Zuhri, ya, beliau menjelaskan arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa arba'una hakadha. Ya, kemudian berkata 40 demikian, ya, kemudian 40 demikian, 40 demikian, dan 40 demikian. Yakni, yang dimaksud adalah baina yadaihi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi, yaitu 40 rumah ke arah depan, kemudian 40 rumah ke arah belakang,
kemudian 40 rumah ke arah kanan, kemudian 40 rumah ke arah kiri. Oke. Nah, kemudian wa ammas sahibu bil jambi, ya adapun tetangga yang jauh, fafassarahu ta'ifatun bizzaujati. Ya. Fafassarahu ta'ifatun bizzaujati. Maka sebagian dari ulama tafsir itu menafsirkannya dengan istri. Wa fassarahu ta'ifatun, ya minhum Ibnu Abbasin birrafiqi fis safari. Ya, dan sebagian dari ulama tafsir, ya di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu teman perjalanan, teman safar. Walam yuridu ikhrajas sahibil mulazimi fil hadari. Ya, tapi bukan berarti ya mereka tidak menginginkan untuk mengeluarkan teman yang dalam safar itu, atau teman dekat yang mukim, ya as-sahibil mulazimi fil hadari. Ya, mereka tidak ingin mengeluarkan teman dekat ya yang mukim, ya, dari definisi ini. Innama aradu anna suhbatas safari takfi. Ya, sesungguhnya yang mereka inginkan itu hanyalah mengatakan bahwa ya, kedekatan karena perjalanan itu sebetulnya sudah cukup. Ya. Fasuhbatud daimatu fil hadari aula. Ya, adapun kedekatan karena temannya itu teman yang tinggal, yang menetap, itu maka dia itu lebih utama. Ya. Jadi ulama yang menafsirkan bahwa as-sahibu bil jambi itu adalah teman yang menemani safar, itu tidak bermaksud untuk mengeluarkan ya teman yang memang tinggal dekat dari definisi tersebut. Ya, hanya mengatakan ya ikatan yang terbentuk karena perjalanan itu sudah cukup. Nah, kemudian wa fi sahihaini, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyata wa bani Umar, ya dari Aisyah dan dari Ibnu Umar, ya radhiyallahu anhum, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya, Jibril itu selalu berpesan kepadaku ya agar ya berbuat baik kepada tetangga. Ya, sampai-sampai aku mengira bahwa ya Jibril itu mengatakan bahwa tetangga itu akan mewarisi hartaku, ya, atau dia akan menjadi ahli warisku. Ya, saking betapa Jibril itu terus-menerus mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa min anwa'il ihsani ilaihi, ya, dan di antara cara berbuat baik kepada tetangga, muwasatuhu inda hajatihi. Ya, yaitu ya muwasatuhu inda hajatihi, yaitu memberikan bantuan kepadanya ketika dia memerlukan. Kharrajal Hakimu min hadits Ibni Abbasin. Ya, Al-Hakim itu meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Ya, bukanlah orang yang beriman orang yang dia itu kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Akhrajahul Hakimu wa sahhahahu. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya.
wa shahhahul Albani fi Shahihil Jami'i. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Shahihul Jami'. Wa fi Sahihi Muslimin, dan di dalam Sahih Muslim, ya Aba Dzarrin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, ya idza tabakhta maraqatan, ya jika engkau memasak ya makanan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, ya maka perbanyaklah kuahnya, wa'ahid jironaka, ya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ya mimman amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minina, ya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang beriman untuk melaksanakannya, ikramud dhaifi, yaitu memuliakan tamu. Wal muradu, yang dimaksudkan adalah ihsanu dhiyafatihi. Ya, maksudnya memperbaiki atau memperbagus kunjungannya, ya, atau melayani tamunya dengan baik. Wa fi sahihaini, dan diriwayatkan dalam sahihain, min hadithi Abi Syuraihin, dari hadis Abu Syuraih. Qala, ya beliau berkata, absarat ainaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedua mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'athu udhunaya hina takallama bihi. Dan kedua telingaku mendengar ketika beliau bersabda. Qala, ya beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya dengan jamuan yang baik. Qalu, ya maka para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu, ya berapa lama jamuan yang baik tersebut? Ya, qala yaumun wa lailatun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ya sehari semalam. Kemudian qala, ya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wadhiyafatu thalathatu ayyamin. Ya. Menjamu tamu itu ya wajib 3 hari. Wa ma kana ba'da dzalika fahuwa shadaqatun. Ya, adapun jamuan yang lebih dari 3 hari maka itu adalah sedekah. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa fi akhirih, ya adapun dalam riwayat beliau itu di akhirnya, wala yahillu annahu an yathwiya indahu hatta yuhrijahu. Ya. Ya, dan hendaknya tamu itu ya tidak ya menginap lama di rumah tetangganya ya sampai dia itu ya merepotkan temannya tersebut. Wa Muslimun, ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita kembali ke atas, wa kharraja Muslimun, ya dan juga Al-Imam Muslim beliau meriwayatkan min hadithi Abi Syuraihin aidan, ya juga dari hadis Abu Syuraih. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-diyafatu thalathatu ayyamin, ya bahwa menjamu tamu itu selama 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailatun, ya dan jamuan yang istimewa itu adalah selama sehari dan semalam.
Wa ma anfaqa alaihi ba'da dzalika fahuwa shadaqatun. Ya, adapun yang diberikan kepada tamu tersebut, ya, lebih dari itu semua, maka itu adalah sedekah. Wala yahillu lahu an yathfiya indahu hatta yu'athimahu. Ya, dan tidak halal baginya untuk menginap, ya, di rumah temannya tersebut hingga membuat temannya berdosa. Qalu, ya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulallahi wa kaifa yu'athimuhu. Ya, wahai Rasulullah, ya bagaimana mungkin, ya, dia kemudian membuatnya berdosa. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqimu indahu wa la syai'a lahu yuqri bihi. Ya, yuqrihi bihi. Wala syai'a lahu yuqrihi bihi. Ya, bertamu di rumahnya, ya, sedangkan tuan rumahnya itu tidak memiliki makanan apapun untuk dihidangkan kepada, ya, tamu tersebut. Ya, maka kemudian dia berdosa karenanya. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fa fi hadhil ahadithi anna jaizatadz dhaifi yaumun wa lailatun. Ya, maka dalam hadis-hadis ini itu terdapat keterangan bahwa jamuan istimewa untuk tamu itu sehari dan semalam. Wa annad diyafata thalathatu ayyamin. Ya, adapun jamuan tamu itu selama 3 hari. Fa farraqa bainal jaizati wad diyafati. Adapun perbedaan antara al-jaizah, yaitu jamuan istimewa, dengan ad-diyafah, ya, jamuan, wa akkadal jaizata. Ya, jadi di sini itu beliau membedakan antara al-jaizah, ya, hidangan yang istimewa, dengan ad-diyafah, hidangan yang biasa. Wa akkadal jaizata, dan beliau menekankan jamuan yang istimewa tersebut. Wa qad warada fi ta'kidiha ahaditsu ukharu. Dan juga ada, ya, telah sampai kepada kita, ya, penegasannya terhadap jaizah tadi, jamuan yang istimewa, pada hadis-hadis yang lain. Fa kharraja Abu Dawud. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Anil Miqdami, ya, anil Miqdami bani Ma'di Kariba, ya. Anil Miqdami bani Ma'di Kariba. Dari Miqdam bin Ma'di Karib, ya, ini termasuk nama yang tarkib, ya, karena itu jadi mamnu' minas sarf. Kemudian anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Lailatud dhaifi haqqun ala kulli muslimin. Ya, satu malam untuk menjamu itu merupakan hak bagi setiap muslim. Faman asbaha bifinaihi fahuwa alaihi dainun. Ya, maka barang siapa yang berada, atau tamu yang berada pagi harinya di beranda atau di halaman tuan rumahnya, maka itu merupakan hutang bagi tuan rumah. Insya aqtada, ya, jika mau tamu tersebut boleh menuntutnya. Wa insya'a taroka, ya, dan jika tamu tersebut mau maka bisa meninggalkan hutang tersebut. Ya, akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa sahhahul Albaniyu fi Sahihit Targhibi wat Tarhibi. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Wa fi Sahihaini, dan di dalam Sahihain, an Uqbah bin Amirin qala, ya, dari Uqbah bin Amir, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qulna ya Rasulallahi,
Ya. Kami berkata, wahai Rasulullah, innaka tab'atsuna. Ya, sesungguhnya ya engkau mengutus kami. Fatanzilu biqaumin la yaqrunana. Ya, dan kami sampai pada suatu kaum yang tidak menjamu kami. Fama taro, ya maka bagaimana pandanganmu? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada kami. In nazaltum biqaumin fa amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi. Ya. In nazaltum biqaumin fa amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi. Ya, jika kalian singgah pada suatu kaum, ya, maka ya, atau kemudian mereka itu menjamu kalian selayaknya tamu itu dijamu. Ya. Faqbalu, ya maka terimalah jamuan mereka. Fa in lam yaf'alu, adapun jika mereka tidak melakukan hal tersebut, artinya tidak menjamu selayaknya, fakhudhu minhum haqqad dhaifil ladzi yanbaghi lahum. Maka ambillah hak kalian sebagai tamu dari mereka yang menjadi ya, kewajiban bagi mereka. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala Abdullah bin Amrin, ya, dan Abdullah bin Amr, ya, beliau berkata, man lam yudhif falaisa min Muhammadin. Barang siapa yang tidak menjamu tamu, maka ia tidak termasuk golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala min Ibrahim, ya, dan juga bukan merupakan golongan dari Ibrahim alaihi salam. Wa hadhihi an-nususu tadullu ala wujubid dhiyafati yauman wa lailatan. Maka nas-nas ini itu menunjukkan wajibnya menjamu tamu ya sehari dan semalam. Wa huwa qaulul Laitsi. Ya, dan ini merupakan pendapat dari Al-Laits wa Ahmad, ya, dan pendapat dari Al-Imam Ahmad. Wa qala Ahmadu, dan Al-Imam Ahmad beliau berkata, lahul mutalabatu bidzalika idza mana'ahu. Ya, maka bagi tamu itu terdapat penuntutan, atau tamu berhak untuk menuntut. Ya, menuntut untuk dijamu idza mana'ahu. Ya, jika tuan rumah itu tidak memberikannya. Li'annahu haqqun wajibun, karena itu adalah hak yang wajib. Wa hal ya'khudhu biyadaihi min malihi idza mana'ahu. Ya, apakah ia boleh mengambil sendiri dengan tangannya dari harta tuan rumah jika tuan rumah itu tidak memberikan haknya, au yarfa'uhu ilal hakimi, atau melaporkannya kepada hakim, ala riwayataini mansusataini anhu. Ya, ala riwayataini mansusataini anhu. Ya, ada dua riwayat, ya, atau dua pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, artinya boleh mengambil dengan tangan sendiri atau boleh mengangkat masalah ini kepada hakim. Wa ammal yaumanil akharani, adapun 2 hari yang lain, ya tadi ada 3 hari. Tadi yang jamuan utama itu, yang jamuan istimewa itu sehari semalam. Kemudian 2 hari yang lain, wa huma tsani watsalitsu, yaitu hari yang kedua dan hari ketiga, fahuma min tamamid dhiyafati, yaitu adalah untuk menyempurnakan jamuan tamu. Wal mansusu an Ahmada, ya, dan yang pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, annahu la yajibu illal jaizatul ula. Ya. Ini tidak wajib,
Ya, hari yang kedua dan hari ketiga itu tidak wajib. Yang wajib adalah al-jaizatul ula, ya, hidangan istimewa yang hari pertama tadi. Wa qala, dan beliau berkata, qad farraqa bainal jaizati wad dhiyafati. Ya. Wal jaizatu aukadu. Ya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara al-jaizah dan ad-dhiyafah. Ya, hidangan yang istimewa dan hidangan yang biasa. Wal jaizatu aukadu. Ya, dan yang al-jaizah itu lebih ditekankan. Qala Humaidu banu Zanjawaihi. Ya, berkata Humaid bin Zanjawaih, alaihi an yatakallafa lahu. Ya, ia wajib untuk menanggung jamuan tamunya. Fil yaumi wal lailati, yaitu untuk sehari dan semalam. Minat ta'ami at'yaba ma ya'kuluhu huwa wa ayaluhu. Yaitu dengan makanan yang terbaik dari yang dimakan oleh dia dan keluarganya. Wa fi tamami tsalathi yut'imuhu min ta'amihi. Ya. Sedangkan untuk menyempurnakan sampai hari yang ketiga, maka dia dapat memberikan makan dengan apa yang biasa dia makan. Wa fi hadza nadharun, ya. Namun pendapat ini itu perlu ditinjau kembali. Wa qad ruwiya min hadits Salman, ya, dan sungguh telah diriwayatkan dari hadis Salman, qala, ya, beliau berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natakallafa lid-dhaifi ma laisa indana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kami untuk membebani diri kami untuk menjamu tamu dengan apa yang tidak kami miliki. Fa idza nuhiyal mudhifu an yatakallafa lid-dhaifi ma laisa indahu. Ya, maka jika, ya, mudhif, ya, orang yang menjamu atau tuan rumah itu dilarang, ya, membebani diri untuk menjamu tamunya dengan apa yang tidak dia miliki, dalla ala annahu la tajibul muwasatu lid-dhaifi illa mimma indahu. Ya, bahwa ini menunjukkan bahwa tidak wajib untuk menjamu tamu melainkan dengan apa yang dia miliki. Fa idza lam yakun indahu fadlun lam yalzamhu syai'un. Ya, sehingga jika ia tidak memiliki, ya, kelebihan dari harta, maka ia tidak perlu kemudian memaksakan diri. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.